Kita akan ngebahas tentang topik yaitu list building untuk pemula. Oke, sekarang nih, banyak dari Anda nih, teman-teman, kita mulai aja ya, Banyak dari Anda yang menggunakan Instagram. Yes, ini live di Instagram. Jadi ini direkam di Instagram. Of course, kalian pakai Instagram. Siapa di sini yang pakai Instagram tidak pengen followernya naik? Angkat tangan. Kok pada ngomongin tulisan di Tribelio kebalik? Ya harusnya kebalik, teman-teman. Memang kayak begitu. Kaos saya yang terbalik, yang benar tulisannya lagi dicuci karena kemarin baru live. Saya lupa kalau hari ini live. Jadi biasanya saya punya kaos yang memang sengaja saya print kebalik supaya kalau live itu jadi benar. Karena harusnya kayak ini yang normal. Ini kalau orang ngelihat normal gitu ya. Jadi gitu. Sekarang jawaban pertanyaan saya tadi adalah siapa yang upload di Instagram? Konteksnya gini. Siapa yang punya akun Instagram bisnis tapi nggak mau followernya naik? Oke, ada nggak? Pasti semua mau kan, followernya naik kan? Ini ngomongin Instagram bisnis. Lain kalau misalkan Anda punya Instagram hanya untuk foto private pribadi buat pasangan doang. Ya, itu lain lagi ya. Tapi kita kan selalu, kita ngomongnya adalah tentang bisnis, oke? Jadi list building ini kita ngomongin tentang bisnis. Anda kalau bikin konten di Instagram, pastinya mau follower Anda naik. Nah, pertanyaan saya, kenapa Anda mau follower Anda naik? Oke? Why? Mark Zuckerberg mungkin. Nah, jadi mindsetnya begini. Kita tahu social media, ada YouTube, ada TikTok, ada Instagram. Ini adalah tempat berkumpulnya orang-orang. Kenapa sekarang rame-rame ke TikTok? Karena di TikTok lagi rame nih, Dan. Kita di TikTok itu lagi jadi pusat perhatian, lagi jadi trending. Kalau di situ view-nya bisa langsung jutaan, view-nya langsung banyak banget. Oke, berarti kita tahu nih mindset pertama nih ya, bahwa social media adalah lautan. Oke, lautan. Nah, benar, peluang jualan lebih naik, calon pembeli, dan sebagainya. Oke, jadi sosial media, ini frame pertamanya. Sosial media adalah lautan. Terserah, Anda mau di Instagram, mau di Facebook, mau di TikTok, mau di YouTube, terserah. Nggak ada masalah. Oke, bayangin dulu. Sosial media adalah lautan. Oke. Nah, berarti ketika Anda memiliki akun di Instagram, akun di YouTube kayak saya misalnya, maka tujuan Anda adalah masuk ke laut yang segitu luas. Instagram itu kayaknya hampir 100 juta deh. Pengguna di Indonesia aja. Ya, pengguna Indonesia aja hampir 100 juta. Berarti kita nyemplung di market di mana ada 100 juta orang, katakanlah ya biar gampang hitungnya. Anda pengen menunjukkan bahwa Anda itu ada eksis hidup ke orang-orang yang tepat. Oke? Jadi dari 100 juta itu, Anda pengen orang-orang yang sesuai dengan bisnis Anda connect gitu ke akun Anda. Makanya Anda bikin konten strategi, konten marketing. Anda bikin supaya orang tertarik gimana ya, supaya engagement banyak gimana. Intinya adalah Anda berusaha menyajikan konten terbaik untuk target market Anda. Kalau Anda target marketnya spesifik, misalkan ibu-ibu yang pakai skincare, nggak mungkin dong Anda posting kontennya tentang otomotif. Ada nggak orang yang suka otomotif di Instagram? Yes, ada, of course, banyak banget, karena 100 juta orang. Nah, tapi Anda hanya bikin konten skincare misalnya, karena Anda pengen mentarget orang-orang di lautan itu yang suka skincare. Jadi istilahnya adalah, Anda mau mendapatkan orang-orang yang spesifik. Ya, bahas TikTok dan sebagainya, nggak ada masalah. Ini saya cuman istilah aja. Anda mau pakai di TikTok, Anda mau pakai di Instagram, Anda mau pakai di YouTube, konsepnya sama. Saya ngebahas list building hari ini. Oke. Nah, sekarang berarti dari laut masuk ke follower Instagram Anda, berarti dia apa? Aware. Dia jadi tahu, oh ada toh yang namanya Denny Santoso, oh ada toh yang namanya siapa tadi, ada John, ada namanya Omko Wisnu, ya kan? Nah, jadi Instagram followers gunanya adalah untuk mendapatkan perhatian dari orang. Oke, like, oke, di follow gitu. Nah, sekarang kita ngomong tentang gimana cara ngefilter. Oke. Jadi yang Anda lakukan dengan follower itu kan ngefilter ya. Dari 100 juta orang kita filter nih orang-orang yang suka yang interestnya itu sesuai dengan bisnis kita. Jadi kita filter supaya jadi followers. Nah, pertanyaan saya sekarang, Anda punya followers, ada yang followersnya 1.000, ada yang followersnya 10.000, ada yang punya followers 100.000, saya ada 230.000 kalau nggak salah. Iya, 230.000. Gimana caranya Anda ngefilter dari follower Anda
Ini orang yang serius dan tertarik beneran sama yang cuman pengen lihat-lihat aja. Gimana sekarang pertanyaannya? Karena Anda sudah melakukan step 1, ngefilter dari lautan luas menjadi interest base. Akun saya akun komedi. Oh, oke. Akun saya akun skincare. Akun saya akun otomotif. Berarti kan Anda ngefilter berdasarkan topik dari akun Anda nih. Nah, orang follow tuh di akun Anda semua tuh. Nah, pertanyaan saya berikutnya adalah, dari yang follow di akun Anda, berapapun itu, mulai dari 100, 200 ribu, 2000, 10 ribu, 100 ribu, gimana caranya Anda ngefilter orang yang jadi follower Anda ini, siapa yang tertarik beneran niat, dibandingkan yang cuman, ya follow aja tapi nggak pernah dibuka. Gimana cara ngefilternya? Ngiklan, salah. Ngiklan itu dari atas. Oke? Promo, salah. Promo itu nggak kayak begitu. Salah. No, not that. Filter interest sesuai core akun kita. Gimana caranya? Conversion rate? No, conversion rate kan hasil datang berapa, convert berapa. Buat konten? Enggak. Kalau Anda buat konten, follower Anda ini kan tetap di situ, gitu. Nah, sekarang gini loh. Anda belum paham nih kayaknya nih. Di sini nih ya. Gini nih. Instagram punya 100 juta pengguna di Indonesia. Oke, Instagram ada 100 juta nih di atas nih ya. Instagram ada 100 juta nih. Maka Anda membuat topik di Instagram Anda. Topik skincare. Yang follow ada 10 ribu. Nah, kita ngomong di sini nih, 10 ribu nih. Orang yang suka skincare nih. Topiknya interest skincare. Maka pertanyaan saya, dari 10 ribu follower Anda ini, Anda ngefilter lagi dari 10 ribu ini siapa yang lebih tertarik atau yang enggak. Itu gimana caranya? Ngefilter. Anda sudah pegang nih 10 ribu nih. Dari 100 juta Anda pegang 10 ribu nih. Nah, ngefilternya di mana? Bukan engagement, bukan broadcast. No, you don't get it, right? Jadi dari Instagram 100 juta ke akun Anda 10 ribu, gimana nih? Di bawahnya nih, ngefilter orang membedakan dari 10 ribu itu, mana yang cuman follow-follow doang, sama mana yang beneran tertarik beneran. Dan berapa angkanya? Berapa angkanya? Ada yang bilang pooling. No, you got it wrong. Poolingnya di mana? Anda gimana ngelakuinnya? Kalau Anda bilang pooling, Anda posting something, follower Anda kan 10 ribu tadi. Dengan adanya pooling tadi, emang ada apa dari 10 ribu ini? Right? Nah, oke. Nah, sekarang yang jawaban yang benar adalah dengan melakukan list building. Karena kalau Anda dari 10 ribu tadi, Anda bilang ini, masukkan nama dan email Anda di sini untuk mendapatkan A, untuk mendapatkan B, untuk mendapatkan C. Dan ternyata dari 10 ribu, ada 1000 orang yang memasukkan nama dan email dan sebagainya. Anda di situ sudah tahu berarti. Bahwa 10 ribu itu maybe cuma follow-follow doang, tapi cuma 1000 dari 10 ribu, itu yang benar-benar niat dan take action. Jadi ada stepnya, jadi ada funnelnya. Dari 100 juta, masuk ke akun Anda ada 10 ribu, maka di 10 ribu ini gimana memisahkan antara 10 ribu ini yang niat sama yang enggak. Nah, yang niat itu harus Anda suruh, harus Anda ajak masuk ke list Anda. Saya nggak ngomongin tribe by the way. Saya masih ngomongin list building. Anda cuma minta mereka untuk masukin nama dan email aja. Bukan ngomongin tentang register aktif di tribe dan sebagainya. Kita nggak ngomongin itu. Oke. Paham ya? Jadi, flow-nya seperti itu. Maka, saya menjelaskannya seperti ini. Ini saya nggak tahu ini kelihatan atau enggak ya. Kalau misalkan saya balik kameranya. Hopefully kelihatan. Oke, hopefully kelihatan. Nah, jadi, ini sosial media itu adalah untuk awareness. Jadi Anda posting di sini, itu awareness. Maka, untuk menyaring orang-orang yang sudah follow Anda, membedakan mana yang siap dijualin atau tidak, maka Anda bikin namanya landing page. Ini untuk menyaring orang-orang yang sudah interested. Ya kalau nggak tertarik, dia nggak bakal join dong di landing page. Nggak mungkin masukin nama dan email. Nah, ketika orang sudah masuk di sini, ya, ketika orang sudah masuk di landing page, sudah masukin nama, email, tekan tombol submit, maka dia akan masuk ke list Anda, list building. Ini ada edukasi nih, kirimin email 1, email 2, email 3, dan sebagainya. Kemudian baru Anda ajak ke tribe. Ya, jadi konsepnya seperti itu. Oke. Paham ya? Ini semoga kelihatan nih. Jadi urutannya seperti ini teman-teman. Urutannya adalah dari social media, kemudian ke landing page, kemudian ke list building, baru ke tribe. Kalau Anda ingat, saya pernah mau meluncurkan buku tribe, ya, buku tentang tribe. Tapi saya ngerasa bahwa banyak orang di Indonesia belum siap membangun tribe,
Akhirnya saya nulis buku baru, namanya judulnya adalah List Building Black Book. Nah, sekarang, tadi ada yang nanya landing page itu apa? Ini kita lagi develop, teman-teman. Kita lagi develop. Jadi, sebentar ya, saya balikin lagi. Saya kasih contoh lagi. Ini coming soon sebenarnya. Nah, jadi ini adalah Instagram saya. Nah, kelihatannya ini Instagram saya. Oke. Nah, kemudian di sini ada link. Ini kalau saya klik di sini. Nah, inilah yang disebut dengan landing page, sebuah halaman. Oke, di sini ada YouTube saya. Kalau Anda misalkan jualan pisang goreng bisa Anda tunjukin di sini, Anda jualan properti bisa Anda tunjukin di sini. Ini adalah sebuah landing page. Oke. Nah, saya mengajak orang untuk join. Kalau di Tribelio kan kita pakai Tribe ya, konsepnya ya. Itu di sini. Tinggal nih. Exclusive Community Tribe Hackers. Jadi ini kalau diklik itu loading dan langsung masuk ke Tribe. Boom, langsung masuk ke Tribe Hackers. Oke, di sini saya punya 13.000 nih, ada kelihatan ya, 13.900. Jadi member saya 13.800. Udah langsung masuk ke sini. So itu cara yang sekarang ada. Bulan depan, bulan Agustus di Tribelio akan ada fitur baru, yaitu fitur di landing page tadi. Jadi nggak perlu ngajak orang untuk join ke Tribe, cuman perlu minta nama dan email aja udah bisa. Jadi masukkan nama dan email, begitu nama dan email dimasukkan, langsung kita broadcast emailnya, langsung kita siapkan emailnya. Hari pertama ngajarin diet, hari kedua ngajarin apa, hari ketiga ngajarin apa. Nah, sekarang yang tadi, gini, ini kalau misalnya dari sosial media, dari IG sendiri, Indonesia itu ada 100 juta orang. Kira-kira lah ya, 100 juta orang gitu. Nah, maka dari sini, dia akan follow Anda di sini. Follow Anda, maybe follow Anda ada 10.000. 10.000. It's okay. Nah, dari 10.000, ini kan ngefilter ya. Dari 100 turun ke sini kan ngefilter tuh. Dari sini, ke sini, ke landing page, dan akhirnya masuk ke sini, ini maybe ya, yang buka ke sini bisa aja kayak, oke, 3.000 gitu. Kemudian dari sini, yang akhirnya berhasil ke join di sini, maybe 1.000. It's okay. Nah, ini kita edukasi. Boleh aja di sini beli juga boleh, nggak ada masalah. Di sini beli, akhirnya masuk Tribe. Masuk Tribe ada 100. It's okay, ini yang benar-benar niat banget sampai mau masuk ke sini. Berarti sebenarnya 10K ini angkanya ilusi. Karena yang benar-benar mau take action adalah 100. Jadi ini angka ini jangan terlalu silau dengan angka yang ada di follower Anda. Sekarang ada jualan di follower Anda aja, misalkan follower Anda ada 1.000, emang yang beli ada 1.000. Nggak juga kan? Nah, Anda harus bisa ngefilter kayak begini. Tujuannya kenapa difilter? Sekarang, kalau misalnya Anda ngefilter kayak begini, ada 1.000 orang masuk di sini, maka di sini Anda bisa mengirimkan informasi secara berurutan. Ini contoh, ini case tadinya seperti itu. Jadi, Anda bisa ngajarin orang yang memang niat, ini loh, step-stepnya seperti ini. Tapi kalau Anda bermainnya hanya di sini saja, maka 10.000 ini Anda broadcast edukasi, ada yang peduli, ada yang enggak. Itu. Oke. Nah, ini stepnya seperti ini. Dari sini dulu. Diskusinya di sini dulu, biar nggak kemana-mana. Pahamkah Anda tentang ini? Apakah Anda paham atau ada pertanyaan tentang proses ini tadi? Hampir semua bisnis bisa menggunakan teknik ini. Karena goalnya apa sebenarnya? Goalnya di sini adalah dari 10.000 tadi, masuk 1.000 orang di list Anda. Tujuannya adalah Anda mengumpulkan orang yang Anda target. Filosofi corong ya, funnel. Jadi Anda mengumpulkan prospek sebenarnya. Jadi kalau follower itu belum prospek, itu ya oke lah orang yang tertarik dengan akun Anda. Tapi mereka tidak siap untuk langsung dijualin orang di Instagram itu. Kecuali kita ngomongnya nanti beda-beda ya teman-teman. Ini secara general banget ya. Secara general banget. Oke. Memang ada produk-produk yang nggak usah diajarin banget-banget, orang mau beli itu ada. Anda jualan kayak resep masak gitu. Udah oke, nggak ada masalah. Anda jual baju gitu, pokok desainnya ini oke, nggak ada masalah. Tapi kita ngomong kerangkanya dulu. Karena kalau dipisahkan tiap produk, ini panjang, ini pendek, ini bisa dijual, nanti bingung. Oke, jadi kita ngomongnya adalah Instagram punya kolam 100 juta. Anda bikin konten tujuannya ngefilter supaya orang follow Anda. That's the first step, orang follow Anda. Oke, tertarik dengan konten Anda. Nah, berikutnya kedua adalah
Dari yang sudah tertarik ini tadi, gimana menunjukkan, memisahkan, mengayak, ngefilter orang yang cuma mau follow doang sama take action taker. Oke, begitu mereka join ke list Anda, artinya mereka action taker. Mereka mau masukin nama, email, tekan tombol submit, itu mau. Nah, biasanya saya akan memberikan step tambahan di sini. Oke, saya memberikan step tambahan. Step tambahannya gini, begitu, kayak saya di jualan suplemen fitness dulu, begitu orang sudah ngeklik mau masukin nama dan email, begitu dia tombol klik yes, submit, saya akan memunculkan halaman baru, sebuah halaman landing page baru, yang isinya adalah saya jualan langsung produk. Saya langsung jualan pembakar lemak dengan harga antara berapa kemarin tuh? Antara 300 sampai 600 ribu. Saya langsung munculin. Itu saya ngayak lagi sebenarnya. Siapa yang cuman mau action sampai dapat informasi, versus orang-orang yang mau action sampai bayar. Jadi saya memisahkan lagi nih. Begitu sudah action taker pun saya ayak lagi. Yang mau beli sama yang cuma mau baca aja siapa nih. Itu kita pisahin. Gitu. Kalau jualannya fashion, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Fashion itu, Anda lihat nih di website-website fashion. Sama, mereka ngelakuinnya sama. Untuk landing page yang di Instagram saya, itu saya pakainya Trebelio landing page. Trebelio Canvas kita nyebut. Trebelio landing page. Oke, jadi nanti saya bulan Agustus akan ada maybe video lain gitu ya, ngebahas tentang landing page. Tapi landing page-nya adalah lagi di-develop sekarang, pakai Trebelio. Jadi Trebelio landing page udah ada. Jadi balik lagi ya untuk ngayak begitu ya. Nah, sama kayak F&B, kayak insurance, semuanya sama. Saya cari di email saya. Sambil saya tunggu di email saya buka email saya juga. Jadi nggak ada masalah, meskipun Anda fashion. Lah saya dulu jualan BH, teman-teman. Itu fashion kan, jualan BH. Nah, saya melakukan hal yang sama, saya berusaha mengumpulkan orang sebanyak mungkin di list saya, di list saya. Kemudian saya broadcast tuh every day tuh celana panjang lah, jaket lah, hoodie lah, kadang-kadang t-shirt custom lah, apapun itu. Padahal jualan saya main produk saya adalah jualan BH. Nah, yang terjadi apa? Ternyata dalam sebulan omset saya itu 20-25% dari omset saya segini itu datangnya dari email yang saya broadcast. Kan crazy enough. Oke. List building dengan lead magnet. Ya memang gitu caranya. Sebentar ya, saya ketik di sini restoran. Saya mau kasih lihat nih. Ini ya, restoran guys. Sebentar, Nah, ini restoran kesukaan saya sih, Pensius ya. Bukan promosi, tapi ini memang ini saya dikirimin email kayak begini nih. Ini saya dikirimin email terus-terusan nih. Loh. Ya. Nah, ini restoran Eat Marathon, buy one get one free. Ya kan? Ada caranya dan sebagainya. Restoran bisa, nggak ada masalah. Semuanya bisa. Saya nggak punya ini sih, nggak punya fashion sih. Saya bukan yang tipe beli-beli fashion ya. Kemarin itu ada fashion. Nah, ini contohnya lagi. Ini saya barusan masuk ke website fashion, namanya Fashion Nova. Lihat nih, apa yang mereka lakukan. The same thing. Oke. The same thing. Ini websitenya namanya Fashion Nova. Nih, fashionnova.com. Tetap mereka minta cewek apa cowok, email address. Selesai. Mereka akan minta. Kok meskipun anak muda agak jarang buka email, tapi baca email. Buka, guys, don't worry. Kalau sekarang loh, pertanyaan saya gini. Kalau Anda di sini pengen katakanlah nurunin berat badan. Terus saya bilang, oke, masukkan nama dan email. Saya akan kirimin email yang isinya adalah cara nurunin berat badan. Buka apa enggak? Kalau nggak relevan, nggak dibuka. Kalau relevan, itu dibuka. Jadi tujuan Anda adalah relevan atau enggak. Karena apa? Karena Anda join Facebook dimintain email. Anda punya akun di YouTube dimintain email. Email itu universal. Sementara nomor handphone, gonta-ganti. Sering banget kan ganti-ganti kan. Apalagi kalau habis putus pacaran gitu ya, ganti. Habis itu ganti gitu. Email jarang. Habis putus pacaran ganti itu nomor handphone gitu kan. Nah, kemudian kalau nomor WA, bisa, tapi Anda nggak nge-build brand yang gimana-gimana. Karena apa? WA itu oke, saya juga ngumpulin nomor WA, teman-teman. Tapi WA itu masalahnya satu, Anda nggak bisa ngirimin urut.
Ya, Anda nggak bisa ngurutin kayak hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, urut. Karena begitu orang yang join ada 1.000, gimana ngurutinya? Ini yang menjadi problem sebenarnya. Oke, kalau targetnya udah sampai step 2, kemungkinan besar dia akan buka email karena udah tertarget. Bener, kalau sudah tertarget dia akan buka. Kalau Anda random banget, ya nggak buka, memang. Nggak buka. Makanya kita nyari orang yang niat. Buat orang yang sudah tertarik beli dari awal, apakah dengan memberi beberapa step sampai order nggak bikin jadi panjang ya prosesnya? Nah, ini kita ngomongin desain funnel. Ini beda. Karena kalau misalkan Anda nggak butuh diedukasi langsung beli, nggak ada masalah. Saya jualan BH, saya nggak nyuruh orang untuk join email dulu baru beli BH. Enggak, saya balik. Beli BH dulu, baru saya minta nama dan email untuk check out. Nah, ketika saya mendapatkan nama dan email untuk check out, saya jadi tahu bahwa list saya itu adalah buyer saya yang sudah beli. Nah, ketika ini terjadi, maka gampang banget. Mereka udah terima barangnya, udah terima BH-nya, udah suka, maka apapun yang saya jual di belakang, ini mereka lebih suka karena mereka percaya, oh kemarin barangnya bagus kok. Gitu. Jadi, Anda mau tadi bilang MLM kayak mau insurance, sama aja sekarang. Problem dengan orang insurance adalah banyak yang buta digital. Nih, dengerin baik-baik nih. Banyak yang buta digital. Jadi pakai digital itu apa? Random banget, gak ada tujuannya. Kayak kemarin ngomong sama properti, misalkan. Orang properti gitu ya. Sama, sosial media saya tidak keurus nih, Dan. Saya nanya, kalau sosial medianya menghasilkan, harusnya diurus. Kalau nggak keurus, artinya sosial medianya nggak menghasilkan. Kalau nggak menghasilkan, artinya waktu Anda ngefilter tadi belum dilakukan. Anda cuma hajar aja, semua orang dihajar aja. Anda tidak menyaring orang yang tepat. Jadi tujuannya adalah menyaring orang yang tepat. Kurniawan, jika dihujani email, apakah nggak ngerasa risih? Yes, kalau Anda menghujani. Tapi kalau Anda menggerimisi email, gerimis I think still okay ya. Dengan angin sepoi-sepoi gitu ya. Akan lebih okay sih. Kalau hujan deras, maybe pasti risih. Well, yes, WA bisa kirim urut, tapi WA itu ilegal kalau Anda nge-broadcast marketing. Karena kalau misalkan WA tidak ilegal, saya kemarin sudah pengen membuat tools untuk WA broadcast juga di Tribelio. Apparently mereka bilang nggak bisa, karena itu ilegal. Jadi siap-siap untuk di-ban. Sangat rawan di-ban. Itu kendalanya di situ. Kalau buat galeri lukisan, bisa. Yang nggak bisa itu gini loh, teman-teman. Yang nggak bisa pakai email marketing adalah kalau Anda buka bengkel, kemudian buka bengkel nambal ban di pinggir jalan. Karena target Anda nggak perlu difilter-filter. Target Anda adalah orang yang banyak bocor di dekat bengkel Anda. Dia cuma datang lewat, habis itu tambal ban ya, habis itu pergi. Ngapain harus list building segala? Nggak penting itu. Kalau mau laundry segala, bisa, nggak ada masalah. Dengar yang properti kemarin kan? Yes. Karena kalau menghasilkan, tidak mungkin tidak keurus. Kalau menghasilkan, Anda akan cari tim bayar untuk dia ngurusin. Itu yang terjadi. Oke, kalau saya kayak begini, sosial media saya menghasilkan, maka saya akan punya tim untuk bikin video, saya punya tim untuk bikin desain, cari schedule live, itu ada timnya. Anda lihat sendiri, saya live hampir tiap hari. Itu gimana cara ngaturnya? Itu saya punya tim yang untuk ngontakin orang-orang untuk bikin schedule saya sebulan ke depan itu live sama siapa aja. Kalau nggak menghasilkan, saya nggak bikin setup kayak begini. Buat apa capek-capek kayak begini? Bener kan? Rawan di ban. Kalau rawan di ban itu artinya ilegal. Saya tidak mau menggunakan cara yang rawan di ban sebenarnya untuk long term. Kalau misalkan Anda coba-coba, iya, itu terserah, nggak ada masalah. Oke. Kalau di pet food bisa nggak? Ya bisa banget. Kan sekarang pertanyaan saya gini. Kalau Anda ngumpulin follower, kenapa nggak building list yang lebih tertarget gitu aja? Kalau Anda nanyanya bisa nggak, Dan? Bisnis saya ini pakai list building. Pertanyaan saya, kenapa Anda bikin Instagram? Kenapa Anda bikin akun Instagram? Jadi dibandingnya itu sama aja. Anda ngebangun follower di Instagram sama ngebangun list itu sama. Bedanya adalah kalau Instagram followers, Anda nyaring dari Instagram 100 juta orang yang tertarik dengan konten Anda. Itu doang. Tapi kalau building list adalah menyaring dari orang yang suka konten Anda menjadi orang yang siap action. Jadi ngeprospek orang di dalam list itu lebih gampang di-convert daripada yang belum interested. Strategi basicnya seperti itu. Oke. Ya, jadi
Sampai sini dulu teman-teman, supaya saya nggak kemana-mana dan Anda juga paham gitu ya, supaya spesifik rapi. Karena saya lagi pengen banget, misalkan gini, saya kasihan banget ngeliat orang-orang yang jualan insurance, misalkan agent insurance gitu, one on one, satu dan sebagainya. Itu kan kayak, aduh sayang banget loh. Padahal kalau pakai strategi ini, harusnya sih mantep banget. Bahkan mereka ini tidak punya strategi naikin followers. Ya pokoknya posting rutin dan naikin followers, nanti kan naik-naik sendiri. So let's think this way guys. Anda lihat gak postingan saya terakhir di Instagram saya? Lihat gak postingan saya terakhir yang di Instagram saya? Satu postingan itu hari ini saja itu generating new followers buat akun yang saya sebut di situ Idea Cloud itu 600 dari tadi pagi sampai sekarang, so kurang lebih 10 jam ya. Itu naik 600. Nah, waktu kita mendesain, waktu saya meeting dengan tim pertama kali, itu mereka bilang, Dan kita mesti posting rutin sehari sekali. Nah, target 1 bulan adalah kenaikan 1000 followers. Oke? Ini perhatikan baik-baik ya teman-teman. Ada kesalahan mikir di sini. Dan kita posting rutin setiap hari. Target kita sebulan kita naikin 1000 followers. Waktu saya dengar itu, saya nggak suka. I don't like it. Oke? Saya bilang gini, saya mau target 5.000 sampai 10.000 in a month. Itu minimal teman-teman ya, 5.000 sampai 10.000. Nah, baru kita pikir caranya gimana dapetin 5.000 sampai 10.000. Saya lempar aja ide, gampang. Kamu posting something yang bermanfaat, yang valuable, yang memiliki nilai buat saya, sehingga saya bisa ngepost itu. Saya bilang gitu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya dia ngepost kan. Saya ada di panggung begitu, di-cut sama dia, di-post di situ, saya nge-share. Begitu saya nge-share, maka followers akan ke sana, naik banget. Jadi bukan cuma strategi konten itu bukan cuma posting rutin. Oke, bukan cuma hashtagnya harus ini. Reels lagi rame, yes, Reels lagi rame, oke lah, gak ada masalah. Tapi cara kayak yang barusan saya lakukan ini, itu harus dipikirin. Barusan saya posting begitu, itu naik 600. Wah, kalau misalkan saya di ini kan, harusnya target sebulan, saya bisa kerjain 2 hari udah nyampe, udah selesai tuh, naikin 1000. Jadi paham ya, bukan kita menjalankan rutinitas, kemudian hasilnya ya kurang lebih begini. Enggak, tapi hasilnya itu maunya berapa, kemudian kita breakdown ke belakang. Kita mesti ngapain. Kalau perlu, harus endorse. Siapa yang harus endorse? Nah, itu kita mikirnya, cara berpikirnya itu seperti itu. Oke, kita balik lagi tadi ke list building. Sekarang mulai paham ya, teman-teman mulai clear ya. Hopefully materi saya ini memberikan wawasan buat Anda. Bahwa mencari followers adalah ngefilter dari kolom Instagram menjadi orang yang suka sama konten Anda. Itu first filter. Jadi filter pertama. Filter kedua adalah gimana dari orang yang sudah suka konten Anda menjadi action taker. Dalam konteks Anda suruh-suruh, subscribe, dan yang lain-lain, itu mau. Nah, yang ketiga adalah nanti setelah mereka subscribe, masuk, kita jualin barang murah dulu. Ini kalau dalam konsep funnel disebut dengan tripwire. Kita jualin barang yang murah dulu. Goalnya apa? Bukan cari profit. Goalnya adalah untuk memisahkan mana orang-orang yang pembaca saja, cuman mau dapetin informasi, sama yang beneran mau action dan mau keluarin duit. Nah, ketika mereka keluarin duit, Anda tahu bahwa orang ini percaya dengan Anda. Ya, orang ini percaya. Karena kalau nggak percaya, dia nggak akan keluarin duitnya. Nah, sekarang, simple pertanyaan saya. Kalau misalnya Anda punya followers, dan Anda suruh atau ajak masuk ke list building, dan mereka mau, itu at least mereka sudah tertarik, sudah ada trust sedikit lah. Kayaknya ini menarik nih. Kayaknya ini oke nih. Orang ini nih. Disuruh mau. Habis itu disuruh beli nih. Jadi, sebenarnya, tingkat komitmen tuh dinaikkan. Paham ya, teman-teman ya? Ini kalau kita merancang customer journey, kita berusaha meningkatkan komitmen atau aktivitas. Ya, jadi pertama disuruh cuman follow. Komitmennya simple banget. Follow. Aku akan kasih konten bagus, follow. Mereka mau. Nah, habis setelah mereka mau, mereka ngeliat kontennya suka, kita minta komitmen yang lebih gede. Yaitu subscribe. Oke, masukkan nama dan email untuk mendapatkan something. Kalau mereka mau, berarti kan mereka sudah berkomitmen lebih gede. Kita tinggal bilang, saya copywriting-nya tinggal gampang banget. Karena kamu sudah masukin nama dan email, jadi saya berasumsi kamu tertarik nih untuk mempelajari lebih lanjut cara
Apa? Cara mendapatkan financial freedom, cara untuk fat loss. Nah, itu. Jadi stepnya seperti itu. Oke, begitu sudah tertarik lebih lanjut, maka kita minta komitmen lebih lagi. Yuk, kita ajak dia untuk beli something. Jadi komitmennya dibangun, teman-teman. Komitmen. Jadi ada rumusnya sebenarnya, psikologi dari market itu. Small commitment leads to bigger commitment. Jadi nggak bisa kalau tiba-tiba kayak, beli dong paket serum 3 juta isinya A, B, C, D, E gitu. Wah, nggak bisa. Kayak, tahu-tahu disuruh beli kayak gitu. Enggak ah. Tapi siapa di sini yang biasanya belinya kecil-kecil? Oh, pakai ininya dulu, pakai lotionnya dulu. Kok enak ya, tambah lembut ya. Oh, nambah deh serumnya. Lama-lama kita pakai semua produknya dia. Nah, itu yang terjadi. Broadcast pakai apa? Email broadcast pakai apa? Saya pakai Tribelio, teman-teman. Tribelio ini kebalik, tapi use this Tribelio. Pakai Tribelio dong. Masa pakai yang lain sih? Wah, kalian ini udah dikasih konten begini, pakai yang lain mah. Paham ya? Jadi kita ngajak teman-teman itu gini, build commitment, small, caring bigger. Gitu caranya. Makanya kalau di saya waktu di DMID dulu, itu yang waktu di training company saya sebelum Tribelio dulu, kita ada habis YouTube gratis ya. Jadi kalau yang minta gratisan ya udah nonton YouTube lah gitu kan. Nggak usah ribet-ribet lah. Kita ada buku, kemudian kita ada kelas membership ya online, DM Labs. Habis itu ada DM Elite yang harganya 13 juta. Habis itu ada Mastermind di belakang yang harganya 80 juta. Gitu. Jadi, kalau saya jualan 80 juta, itu saya nggak bisa jualan kayak di publik begitu aja. Orang baru kenal saya, baru follow saya. Kemudian, saya jualan 80 juta. Kelas 80 juta. Nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau. Kayak, tiba-tiba harus komitmen 80 juta. It's crazy. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya orang-orang itu sudah nonton YouTube saya, suka nih, wah sudah subscribe, suka nih, ngikutin membership kelas saya, misalkan yang DM Labs waktu itu harganya saya lupa, 290-an kalau nggak salah, sekitar itu, mereka ngikutin itu dan mereka suka, kayak, oh ternyata materinya oke. Habis itu ngikutin DM Elite nih, ngikutin DM Elite kayak, wih ternyata networknya luar biasa banget ya, dengan harga 13 juta aja networknya luar biasa banget. Maka ketika saya kasih 80 juta di situ, itu tiba-tiba ya mereka nggak ada penolakan aja. Bahkan mereka tuh minta-minta kapan ada lagi. Saya sih yang belum ada aja. Tapi banyak yang kayak kapan ada lagi. Ya, jadi small commitment itu juga membuat mereka itu merasakan experience dengan funnel Anda. Sebelum Tripwire antara PDF and webinar kondisi sekarang bagusan mana? Tergantung. Semuanya harus dites. Kita nggak bisa bilang bagusan ini atau bagus ini. Saya always ngetes. Karena market orang beda-beda. Kalau produk skincare, list buildingnya after buy seperti apa contohnya? Kalau after buy gampang banget kan? Setelah beli, ajak mereka join untuk apa? Untuk apanya ini mesti clear. Untuk apanya mesti relevan. Kayak kemarin saya bilang tuh, saya kasih contoh tuh. Ada yang punya agency, jualan jasa. Social media agency. Apa? Kira-kira ngajak orang join ke listnya itu apa? Simple banget caranya. Anda tinggal bilang gini, masukkan nama dan email untuk mendapatkan framework 5 langkah social media audit untuk company Anda atau untuk bisnis Anda. Kalau bisnis Anda Instagramnya nggak ada engagement, biasanya ada kesalahan 1 atau 2 dari 5 step ini. Jadi download sekarang social media audit ini. Gitu. Jadi mereka kan penasaran kan, kenapa social media saya engagementnya nggak naik? Maka dia akan mau melakukan tadi, masukin nama dan email untuk mendapatkan template untuk mengecek Instagram mereka. Salahnya di mana? Apakah kontennya, apakah I don't know, maybe cara copywritingnya maybe yang salah. Nah, seperti itu, oke? Itu yang membuat mereka masuk. Nah, ketika mereka masuk, mereka mulai ngecek nih satu, dan akhirnya mereka bilang kayak, oh, ketemu nih salahnya di sini, kesalahannya di sini. Wah, tapi dan kalau aku harus mendesain, harus memikirkan konten kalender, scheduling, saya nggak punya waktu. Maka si pemilik list buildingnya, social media management agency tadi tinggal bilang, kita bisa bantu kok kamu kalau kamu tidak punya waktu. Kalau kamu tidak punya tim, kita bisa membantu menjadi tim Anda outsource. Harganya sekian. Maka Anda mendapatkan orang yang interested, sudah take action loh, sudah melakukan audit, Anda tawarin. Closing rate akan menjadi lebih besar daripada Anda random aja pasang promo gitu kan. Ini stepnya seperti itu.
dari Derry. Wah, oke banget nih pembahasannya. Gue sebagai content creator happy banget ada Travelio, sosial media berbasis komunitas untuk para content creator. Thank you so much. Kalau jualan alat-alat teknik, bagaimana cara list buildingnya? Paling gampang gini teman-teman, cari di luar negeri, atau karena saya nggak ngelihat banyak ini ya, banyak e-commerce jualan alat teknik ya di Indonesia ya. Paling saya tahunya Ralali ya. Ada lagi nggak ya? Saya nggak ingat soalnya. Broadcast pakai Travelio masih free apa berbayar? Sama kayak kemarin. Kita itu free, limited. Habis itu kalau Anda mau pakai automation baru berbayar. Gitu. Kalau Gordon, Anda mau apa? Apa yang bikin? Jadi kendala orang itu simple sebenarnya. Kendala Anda sebagai pebisnis online itu simple. Anda tidak tahu apa yang bikin orang tertarik untuk join. Oke, itu. Bahkan Anda tidak tahu harus bikin konten apa di Instagram sehingga orang mau follow Anda dan mau engage. Bahkan itu aja Anda nggak tahu. Sementara ketika Anda membangun bisnis online, semuanya start dari konten. Semuanya start dari Instagram, dari YouTube, dari TikTok. Yes, kecuali Anda jualan barang-barang yang nggak perlu konten. Kayak misalkan Anda jualan, let's say Anda jualan apa ya, pintu baja gitu kan. Orang harus nyari dulu. Nah, horden, Anda mesti tahu market Anda itu nyari atau ditawarin. Kalau saya nggak tahu sih, kalau saya sih nggak beli horden lagi ya, karena udah ada gini kan, ini udah ada, semua udah ada gini. Nah, yang menjadi market saya, yang menjadi market si yang jual horden ini adalah kemarin itu desain interior, gitu. Jadi gimana caranya Anda ngumpulin interior designer? Oke. Panjang, kalau saya akan bahas case tadinya satu-satu, panjang sih. Anda bisa pakai approach kayak House misalkan, house.com, dia punya portal tentang interior. Jadi dia habis itu jualan barang-barang interior semuanya. Maybe kayak gitu. Atau kalau ada orang yang punya portal kayak begitu, Anda ikut dia. Tapi list buildingnya jadi di tempat dia sih. Bagaimana cara buat orang pencet link kita dan dia mau download aplikasi? Kan pastinya ke Chrome. Lah kan tinggal disuruh aja download aplikasinya, kemudian klik link ini, tinggal dikasih aja. Kok kalau F&B untuk ngajak landing page-nya gampang. F&B gampang. F&B itu tinggal kayak gini loh. Diskon 50% kalau Anda memasukkan nama dan email Anda di sini. That's it. F&B online kan? Yes, kasih gitu aja. Atau gratis ice cream, atau gratis minuman, iced tea gitu, gratis iced tea, kalau Anda memasukkan nama dan email di sini. Selesai. That's it. Maka tiba-tiba Anda akan kedatangan luar biasa banget. Let's say sehari Anda dapat 100 orang beli bakmi gitu misalkan ya, 100 orang beli bakmi. Kalau separuh mau ngisi untuk dapetin iced tea gratis, udah enak banget. Sehari Anda dapat 50 orang loh. Kalau 50 orang sehari, maka dalam waktu sebulan Anda bisa dapat berapa? 1.500 orang di dalam list Anda. Nah, 1.500 ini kalau Anda tiba-tiba broadcast, ini ada menu baru, ini pangsit mie lah, ini ada salmon lah, ini ada whatever lah kayak gitu. Mereka yang nggak tahu, tiba-tiba kayak coba mereka ini itu duit buat Anda. So that's the goal. Simple banget. Yes, diskon is okay. Kayak jangan diskon sih. Kalau saya lebih kayak gratis iced tea gitu. Ya boleh dites lah. Masukkan nama dan email untuk mengetahui seberapa besar sebuah desain akan memberi nilai pada perusahaan Anda. Kalau buat desain agency cocok nggak kira-kira? Enggak sih. Karena ini abstrak. Let's say kayak I don't know, maybe the first design is free for you. The first design is free, misalkan kayak gitu. Tadi saya baru ngomongin ya, kalau baju olahraga muslim apa ya? Ya Anda nanya market Anda guys, saya nggak hafal setiap market itu kebutuhannya apa. Ini problemnya. Anda harus nanya market Anda harus riset, ini kan market Anda. Kalau targetnya mama yang gaptek, work nggak sih? Kenapa Anda mentarget mak gaptek untuk di dunia online ya? Pertanyaan saya ya. Saya kalau masuk ke dunia online, itu nyari orang yang sangat mudah dijualin online. Bukan nyari orang yang sangat sulit dijualin online. Ini kalau mindset saya sih. Nggak tahu kalau Anda berbeda pikiran dengan saya, nggak tahu sih. Tapi saya berusaha mencari market yang sangat mudah untuk dijualin secara online. Kalau Anda yakin bahwa market Anda susah dijualin online, kenapa Anda masuk ke marketnya? I think itu mindset yang saya anut sih. Kok gimana kalau niche buat orang-orang yang suka bingung mau ngasih kado apa, kita kasih solusinya dengan produk yang bisa personalize, tapi kalau kita post konten jarang banget ada yang respon. Yes, karena Anda nggak tahu siapa yang lagi nyari. Siapa orang yang lagi nyari kado, kan nggak. Kalau saya
mau ngasih kado pacar, istri, misalkan pasangan, kan spesifik ya, 1 bulan sebelum ulang tahun, 1 bulan sebelum anniversary. Tapi hari-hari gini kan saya nggak mikirin itu. Itu sih. Di Tribelly yang berbayar itu automation. Automation. Tapi broadcast ada kuotanya ya, karena saya bayar ya. Kalau ada broadcast gratis itu saya yang bayar. Oke, buat teman-teman. Ini sebelum ini ya. Nah, buat teman-teman yang mau belajar ini dengan panduan langsung, saya akan ada namanya List Building Mastery Live. LBM Live. Di bulan Agustus. Jadi saya akan ngajarin step by step-nya banget. Dari awal, mulai milih idenya, milih marketnya, milih idenya, sampai bikin landing page tadi, kemudian masukin nama, email. Harapan saya adalah Anda bisa dapat 1000 list pertama Anda. Goalnya, 1000 orang benar-benar yang sudah interested masuk di tempat Anda. Itu harapan saya dengan adanya LBM Live ini di bulan Agustus nantinya. Nah, kalau Anda sudah punya 1000 orang, harusnya itu gampang banget dijualin. Harusnya. Why? Karena kalau mereka tidak tertarik, teman-teman, mereka nggak akan masukin nama dan email. Jadi ketika mereka sudah masukin nama dan email, itu sudah confirm mereka tertarik. Tapi maybe belum siap. Nangkep ya? Kalau cuma follow, itu very low commitment. Kalau cuma follow Instagram Anda, itu very low commitment. Ya, dia follow macem-macem lah, ada cewek cantik di follow lah, ada gadget di follow lah, ada foto traveling di follow lah, foto mobil sport car di follow lah, gitu kan. It's very low commitment. Tapi begitu Anda minta orang untuk masukin nama dan email, dan dia mau, ini sudah lebih tinggi komitmennya. Nah, target saya dengan LBM Live ini adalah, kalau Anda bisa mendapatkan 1000 orang, join di situ, udah pasti Anda pecah telur. Masa sih 1000 orang nggak pecah telur, itu kebangetan banget. Even 1% aja harusnya ada 10 orang tuh yang beli itu. Ya, jadi ini yang pengen saya capai dengan LBM Live di bulan Agustus. Nah, buat teman-teman, mumpung sekarang lagi akhir bulan kayak begini, besok Senin juga mulai ada gajian gitu ya, kita lagi ada special discount sebenarnya. Jadi Anda langsung masuk aja ke listbuildingmastery.id. Kita kemarin tuh tim saya itu lagi ngasih diskon gara-gara PPKM. Jadi Dan, ini ada PPKM kayak begini, banyak orang yang memang benar-benar butuh banget dibantu online. Jadi ya sudah. Jadi untuk live LBM ini nggak butuh produk kok. Nggak butuh produk itu nggak ada urusan. Ya, jadi LBM Live ini berlaku untuk Anda yang sudah join LBM, it's okay, Anda nggak usah daftar ulang. Tapi yang belum join LBM, Anda silakan join mumpung harganya bagus. Live LBM, saya start biasanya jam 7 malam. Either jam 7, 7.30, jam 7 lah. To be safe jam 7 lah. Biasanya after dinner. Contoh lagi, untuk mendapatkan 1000 list tersebut perlu iklan ya. It's depend. Kalau misalnya Anda tidak punya traffic sama sekali, nggak punya audience di Instagram Anda, jawabannya adalah yes, Anda perlu iklan. Or kalau nggak, Anda saling endorse. Ya sama aja, tetap iklan. Makanya saya bilang, digital asset itu harus dibangun. Follower itu harus dibangun. Saya ngebangun follower saya dari 10 tahun lebih. Itu. Supaya apa? Menghemat nanti ketika ke depan. Let's say saya bangun terus kayak begini. Sekarang follower saya 230. Once saya nyampe 1 juta misalnya, kalau saya tiba-tiba punya bisnis baru apapun, akan lebih mudah untuk naik kan. Karena followernya udah gede. Gitu. Jadi, apakah perlu iklan atau enggak? Iya, bisa aja. Kalau untuk produk jadinya lah frozen food, kayaknya masih bisa, Bang. Yes. Kalau niche yang baru belum ada postingan, ntar di LBM bisa dibimbing nggak kok biar dapat 100 list. Niche yang baru belum ada postingan, ya, kita bahas kok. Jadi, yang pertama, kita akan ngebahas tentang memilih sebuah niche. Makanya kayak tadi saya nggak suka niche-nya maksudnya. Kalau target marketnya itu tidak mudah dijualin online. Saya nggak mau. Gitu. Nah, kemudian, step kedua adalah mulai bikinin lead magnetnya. Lead magnet itu kayak gini, kayak yang tadi. Social media management, ngasih social media audit, itu lead magnet. Nah, nanti kita ada listnya tuh, apa saja tuh. Kita langsung berdiskusi. Target saya, list building LBM Live ini 2 minggu, teman-teman. 2 minggu. Jadi, live-nya nggak seminggu sekali. Rencana kita, live-nya tuh seminggu 3 kali. Jadi, benar-benar cepet ya. Supaya Anda benar-benar ngerasain nih lah. Nge-building kayak begini nih gimana nih. Jadi, benar-benar cepet banget. Dan, hopefully dalam 2 minggu ini Anda dapat hasil. Jadi, saya nggak mau kayak 2 bulan baru ada sales gitu, kelamaan. Ini kayak kelamaan banget. Oke, jadi memang benar-benar digenjot banget. Hopefully Anda bisa ikut, karena LBM Live ini kan Anda bisa berinteraksi dengan saya langsung begini. Ya, harusnya sih nggak bakal rame yang kayak 1000 orang gitu kan LBM Live. Biasanya paling, ya, I don't know,
maybe smaller ya, lebih eksklusif gitu. Supaya saya bisa jawabin satu-satu juga rencananya. Itu di bulan Agustus, teman-teman. Kita lagi menyelesaikan landing page-nya. Landing page-nya ini kita lagi perbaiki banget supaya Anda lebih enak bisa masukin nama dan email di landing page tadi. Karena di Tribelio kita ada landing page builder. Kok tapi pengalaman saya info by WA yang dikasih sebuah brand lebih kebaca. Kok bisa mereka nggak ke-ban kok? Apakah ada WA khusus? Nggak, mereka ke-ban kalau digunakan untuk marketing, kemudian di-report. Itu ke-ban. Karena nggak boleh digunakan untuk marketing. WA itu boleh untuk transactional. Misalkan Anda beli belanja di Tokopedia, habis itu barang Anda sudah dikirim, barang Anda sudah nyampe sini, sampai sini, ekspedisi itu boleh. Resminya. Saya nggak mau main yang nggak resmi soalnya. Kalau nggak resmi nanti problemnya ke Tribelio saya. Ya, jadi karena saya ngebangun sebuah brand yang gede gitu, saya nggak berani main-main dengan hal-hal yang berbahaya. Kalau tiba-tiba di-ban semuanya, terus nama Tribelio-nya bahkan di-ban gitu kan bahaya juga. Kalau saya punya 100 list, tapi listnya nganggur, gimana cara buat mereka ingat sama saya lagi? Ya di broadcast. Nanti kita bahas ya di LPM Live ya. Konsepnya gimana? Yes, kita akan live, I think 3 kalian ya, 2-3 kali seminggu. Bahas chapter 1. Habis itu Anda kerjain tugasnya semuanya, ada action, kita bahas chapter 2. Anda punya waktu 2 hari, Anda kerjain, Anda bikin lead magnetnya semua dalam waktu 2 hari. Dan kita bahas chapter 3, bagaimana bikin email marketingnya semuanya. Habis itu Anda punya waktu kayak 3 hari, 2 hari lagi, habis itu kita bahas nomor 4. Yuk kita bangun email marketingnya, email automationnya, kita bahas di situ semuanya. And then terakhir adalah Anda punya waktu sekitar 2 hari lagi, kita bangun sosial medianya. Yuk, sosial media Anda ini kurangnya apa sih? Kita audit bareng-bareng nih sosial media Anda. Kayaknya kok sosial medianya lemah ya, kayak nggak ada engagement ya. Apa yang harus diperbaiki nih? Caranya kayak gimana nih? Kita temuin siapa orang lain yang mau partneran dengan kita nih. Kayak gitu. Itu nomor 5. Jadi itu dalam waktu 2 minggu aja. Jadi padat banget. Oke. I think itu teman-teman. Perlu laptop nggak sih untuk bangun list? Better sih sebenarnya sih. LPM Live hanya 2 minggu kah? Iya, kira-kira saya planning pertengahan Agustus lah. Kayaknya bakal jalan. Kayaknya sekitar itu. Karena sekarang lagi nunggu development dari Tribelio-nya. Kok misalnya kita membuat list email sendiri tapi belum join Tribe, apakah bisa saya kirim email automation pakai Tribelio meskipun tidak masuk Tribe saya? Bisa. That's the plan. Bisa jawabannya. Seru kan? Bisa. Kalau posisinya distributor puluhan brand, berarti kita upload ke shop Tribelio dan email salesnya dalam bentuk apa ya bagusnya? Kan kita nggak condong satu brand. Anda nggak bisa gitu. Anda nggak bisa tabrakin kayak begitu. Anda harus bikin itu per brand. Kalau kayak gitu. Karena nggak bisa dihajar gitu aja. Ini kita ngomongnya tribe loh teman-teman. Tribe. Tapi kalau misalkan Anda bilangnya adalah, oke, kayak saya misalkan kayak apa ya? Bukan Indomart. Carrefour atau ini deh, S Hardware deh. Saya adalah S Hardware. Maka Anda bikin tribe-nya tribe S Hardware. Cuman biasanya kalau tribe-nya S Hardware kayak begitu, jadi nggak menarik. Yang menarik adalah kalau Anda spesifik. S Hardware jual pancing nggak? Oh, jual pancing. Ya udah, Anda bikin tribe orang mancing. Jadi harus niche down, disempitin niche-nya. Semakin relevan, semakin bagus. Ya, jadi jangan ikut LBM apa harus punya buku LBBB? Jawabannya enggak. Tapi better kalau ada punya ya, jadi buat baca-baca juga enak ya. Mulainya tanggal berapa? Mulainya kira-kira pertengahan Agustus. Nanti kita announce ya. Social audit berapa kelasnya? Enggak, social audit tadi contoh teman-teman. Yang tadi di chapter 5, itu bagian dari LBM. Skincare bisa banget. Bisa lah. Skincare bisa banget. Ikut LBM apa perlu skill bisa desain? Enggak lah. Bakalan deketan sama launching DCM. Nah, buat teman-teman yang belum tahu DCM itu adalah produk baru. Yes, kita bakal launching DCM juga. DCM itu Digital Course Mastery. Jadi buat Anda yang bingung cari produk, kenapa nggak bikin produk digital, bikin online course? Nah, saya ngajarin cara bikin online course. Itu di situ. Tapi itu nanti, masih Agustus. Kita sekarang belum selesai. Syutingnya aja juga belum. Ya, jadi ini better, cepetan ini. Anda paling nggak nanti bisa membangun list Anda make money dulu. So, hopefully make money dari situ Anda bisa pakai untuk daftar DCM misalnya. Kalau saya sih harus pakai laptop efisien. Agree. Om Ko Wisnu, bener.
Kalau belum mulai tapi sedang proses bisa ikut LBM kah kok? Bisa, nggak ada masalah. Saya spesifik pomade, cuman ada 20 lebih brand pomade. Gimana? Anda masih cari payungnya nanti. Komunitasnya tentang apa atau listnya tentang apa, nggak ada masalah. Tapi nanti Anda akan ribetnya adalah orang nanya, saya cocok yang mana? Itu. Kalau buku, langsung aja ke list building black book ya. Nah, kalau buku di situ. Menyusun materi di email lebih baik email ke berapa waktunya kita jualin. Saya mix di seeding-seeding. Jadi di mix-mix, dicampur-campur. Ikutan DCM langsung bisa. Jawabannya bisa. Pertanyaan saya adalah, bisa nggak Anda jualan online course tanpa LBM? Berapa kok DCM untuk member LBM? Nanti ada harga khusus, don't worry. Om Pentol Keramat. Siap, kita siapin harga khusus untuk peserta ini. Bikin landing page, mesti bayar ya. Kalau Anda mau pakai kayak punya saya sekarang, Anda lihat di Instagram saya, itu gratis bagi pengguna Tribelio sih. Untuk yang sudah join LBM, apakah ada biaya lagi untuk live LBM? Enggak, it's free. Kalau Anda sudah pernah bayar, it's free, guys. Saya pengen Anda ikut lagi, gratis ya, by the way ya, yang sudah join LBM, Anda ikut lagi sesinya, nge-refresh aja, supaya cepetan dapat hasil. Kita sudah semakin banyak terima testimonial-testimonial. Saya pengen mempercepat itu lagi sih, supaya hasilnya lebih cepat lagi. Ikut live LBM apa dibedain sama LBM sebelumnya? Enggak, sama kok. Cuman ada sesi live-nya itu. Kalau kelas private bisa, saya nggak ada kelas private. Oke, ya, properti semuanya bisa. Batas daftar LBM kapan? Kita harga yang sekarang, yang Anda lihat sekarang itu, harga itu tinggal seminggu lagi. Kok bayarkah ikut kelasnya bulan depan? Iya, iyalah, pasti. Oke guys, I think itu aja. Thank you so much. Semoga Anda mendapatkan insight lah ya dari live kali ini, karena tadi ngebahas tentang list building, mindsetnya seperti apa. Kita tuh ngumpulin prospek sebenarnya yang siap untuk dijualin. Itu goalnya list building. Ya, kalau Anda ketemu orang-orang yang sudah siap dijualin, mereka udah menunjukkan interestnya dengan join, itu enak banget closingnya. Saya dulu di MLM dapat banyak juga gara-gara list building juga sih. Jadi memang saya ngejual properti bareng Bong Chandra 10 miliar dalam semalam, hampir 10 miliar dalam semalam, itu juga pakai list building. So, ya semuanya saya pakai list building. Saya udah pakai list building 13 tahun soalnya, 13 tahun, dari 2008. Oke, so I think itu aja. Silakan langsung diklik di join di sini, listbuildingmastery.id. Kita akan ketemu di live ya, LBM live, buat Anda yang memang pengen belajar untuk ngelakuin ini semua. Nanti kita share bareng-bareng ya, yang sudah berhasil di situ kita boleh lah pamerin bareng-bareng ke teman-teman semuanya ya, yang berhasil. Ini loh, 1000 member saya yang pertama, kurang lebih kayak gitu. Alright guys, thank you so much. Stay safe, stay healthy. Bye-bye.